bisa tentang kira-kira B-nya apa? Hampir lah, hampir. Ya, B-nya gede. Tapi saya biasa dipanggil dengan nama kecil, Pak. Kecil. Supaya nggak terlalu dianggap besar ketika ketemu ternyata kecil. Jadi pakai dengan nama kecil. Namanya saya ini kecil. Jadi kalau saya dengan nama itu, terus orang suka nanya dari mana asalnya. Saya juga nggak tahu dari mana. Tapi dugaan saya karena waktu kecil saya nggak bisa ngomong gede, jadi keluarnya juga saya begitu. Nah, pengalaman saya dengan nama ini adalah kalau nama ini disebutkan operator, ternyata 60-70% nggak nama ini pertama kali disebut. Karena ternyata nama ini ibu, coba tambah huruf belakangnya itu Tango. Tapi saya 40-50% masih bilang, oh ya maaf Pak Teten. Kalau ini tapi bisa ada kali-kata belakang kali-kata mau petak besar itu kali-kata antara ini kali-kata mau. Nah saya ngambil S2 di sana di ini. Setelah itu saya punya 2 tahun pengalaman sebagai wartawan. Kalau saya tahu majalah SWAT. Saya menjadi wartawan di majalah SWAT. Sebelum saya bergabung dengan sebuah perusahaan penerbangan, ya, dari perusahaan penerbangan ini. Transport ya? Oke, selamat siang. Nama saya Reza, jabatannya HR Supervisor. Sebelumnya saya di LG Philips di Kibito, sudah 2 tahun kerja. Sekarang hari ini masuk di API. Berapa tahun sebagai Supervisor? Mungkin 2 tahun ya. Latar belakang pendidikan saya berkuliah psikologi. Yes. Training. Saya Widiawati, biasa dipanggil dulu si Ani, Pak. Katanya IC Supervisor. Saya sudah 15 tahun bekerja, Pak, di HP 6 bulan. Berarti udah tua dong Bu ya? Kenapa diperjelas seperti itu? Sebagai supervisornya udah 6 tahun Pak, Alfi ya. Suaranya karena kerja kelamaan belum sempat jadi sarjana Pak. Terima kasih Ibu Yuwani. Nama saya Umi Fauzia. Jabatan customer supervisor. Lama kerja sudah 6 tahun. Sebagai supervisor sendiri 2 tahun pendidikan terakhir
Selamat siang. Nama saya Ahmadi Cahyadi, jabatan Brand Supervisor untuk Surabaya. Bekerja sudah 14 tahun. Untuk posisi sebagai supervisor kurang lebih sudah 5 tahun. Ada belakang pendidikan S1 akuntansi. Brand Supervisor. Ya, di Surabaya. Masih. Oke, nama saya Hadi Bianto, panggilannya Anto. Jabatan saya sebagai center supervisor. Saya bekerja sudah kurang lebih 6 tahun. Untuk berapa tahun sebagai supervisor di HB itu sebenarnya complicated ya Pak. Kasusnya complicated, belum apa-apa complicated. Saya bekerja di API sebagai supervisor itu Kalau perempuan saya nggak bisa Jabatan saya supervisor untuk pengembangan kerja kesehatan dan lingkungan. Safety ya. Saya sudah bekerja 8 tahun, 6 tahunnya di bidang IC dan sales marketing customer. Tapi di bidang safety ini baru 2,5 tahun sekaligus level profesor ini. Latar belakang terakhir saya S1 tadi saya satu tahun tadi Di mana? di Muhammadiyah Jalan. Ada Pak ya? Ada. Terima kasih. Saya baru bekerja 3 tahun ya. Supervisor itu 2 tahun. Latar belakang saya akuntansi. Minus Pak. Selamat siang, nama saya Pranawira, jabatan saya IC Supervisor untuk divisi 1 Jakarta. Saya kerja selama kurang lebih 6 tahun. Supervisor baru 1 tahun belakangan ini tentang pendidikan teknik grafika. Supervisor apa? IC grafika. Saya suka aktor. Nama saya Surya, jabatan FE Profesor. Apa itu Pak ya? Karena konflik lama bekerja udah 4 tahun. Supervisor itu sekitar 2 tahunan. Latar belakang pendidikan S1 di Binus. Fungsi roda bisa dibilang sebagai mengurangi apa sih? Hambatan, friction. Betul nggak? Kira-kira ya. Ketika kita accounting, fungsi accounting dalam perusahaan ini dengan fungsi accounting dalam perusahaan yang lain itu bisa jadi di sini misalnya di perusahaan ini lebih ke administrasi, di perusahaan lain bisa jadi sudah ada unsur finance, sudah ada unsur efisiensi, ya, mencapai efisiensi dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita menjadi supervisor accounting, pertanyaan pertama adalah apakah saya paham accounting di perusahaan ini fungsinya apa? Apakah saya paham safety ya Pak ya? Di perusahaan ini fungsinya apa?
Beda nggak dengan perusahaan sebelumnya? Beda. Jadi penjabarannya pertama-tama mulai dari fungsi. Nah, pertanyaan kedua kemudian setelah kita tahu fungsi, untuk organisasi bisa berjalan dengan baik, fungsinya itu dijabarkan di mana sebetulnya? Dari istilah saya. Dalam job desk itu. Nah, job desk definisinya apa? Gambar pekerjaan. Job pekerjaan. Desk gambar pekerjaan. Boundaries dari setiap peran yang kita jalani. Hal lain, sudut pandang yang lain, struktur tugas. Bentuknya adalah sebuah struktur tugas. Dengan bahasa, dengan logika yang sama yang kita pakai tadi, job desk itu adalah aktivitas rutin yang perlu dilakukan sebuah posisi untuk memenuhi fungsinya. Jadi sudah ada fungsi accounting. Lalu untuk accounting bisa memenuhi fungsinya apa? Ada aktivitas rutin yang perlu dilakukan. Dan itu adalah job desk. Jadi kalau kita bicara organisasi, kemudian pertama-tama sebagai supervisor kita perlu paham fungsinya. Artinya dengan fungsinya itu, paham fungsinya, kita tahu boundariesnya, skopnya apa sih? Lalu fungsi itu baru kita lihat untuk memenuhi fungsi ini, aktivitas rutin apa yang perlu dilakukan oleh sebuah posisi. Itu adalah jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, idealnya hanya 20 maksimal mungkin 30% saja dari aktivitas kita sehari-hari yang dibuat job desk. Kalau lebih dari 20-30%, berarti job desknya perlu di-update. Bukan berarti pekerjaannya tidak dikerjakan, begitu salah nanti. Tapi job desknya perlu di-update. Kenapa job desknya perlu di-update? Karena dari job desk lah kita membuat sasaran. Karena dari job desk lah kita punya otoritas. Ketika kita diserahi sebuah posisi, kita punya otoritas untuk melakukan pekerjaan dalam posisi itu. Dari mana otoritas itu berasal? Dari gambaran. Karena adanya otoritas, maka ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Dari mana itu ditarik? Dari job desk. Karena ada otoritas, karena ada tugas rutin, maka ada kompensasi yang Anda terima. Dari mana kompensasi ditarik? Jadi disiplin organisasi sebagai seorang, dimanapun kita ditempatkan sebagai seorang supervisor, pertama kita paham dulu fungsinya. Yang kedua kita kemudian memahami, dengan memahami fungsi itu kita cari aktivitas rutin yang perlu dilakukan di dalam posisi itu. Ya. Kemudian kita lihat hal-hal itu kurang lebih hal yang lain kemudian. Kalau sebuah organisasi sudah punya fungsi, orangnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik melalui job desk, organisasi itu sudah berjalan dengan baik. Ada accounting, ada inventory control, ada IT, ada warehouse, dan semuanya itu sudah ada fungsinya dan semua sudah menjalankan fungsinya dengan baik melalui job desk-nya. Nah, berarti organisasi itu sudah berjalan dengan